Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pelajaran nahwu dasar dengan membaca kitab Kunci Ilmu Nahwu. Pada pertemuan hari ini kita akan masuk dalam pembahasan isim mansub yang terakhir, al-munada. Ini pembahasan mudah, teori dalam memanggil. Teori dalam memanggil. Yang mana al-munada ini masuk dalam pembahasan isim mansub karena al-munada nanti akan dikatakan di buku-buku yang lebih tinggi lagi. Nanti di buku ketiga akan dijelaskan bahwa al-munada ini sebenarnya maf'ulun bih. Cuman bagaimana ceritanya menjadi maf'ulun bih nanti di buku ketiga. Jelas untuk tahap awal ini al-munada dimasukkan dalam bab mansub. Dimasukkan dalam bab mansub karena lafaz nanti yang dipanggil kebanyakan mansub. Jadi yang kita bahas adalah lebih sering kita dapatkan setiap hari daripada di hadits, Quran, sama Arab gundul. Kan ini memanggil, setiap hari pasti antum memanggil. Setiap hari pasti antum memanggil. Jadi ada namanya al-munada. Ya, al-munada artinya yang dipanggil. Al-munada artinya apa? Yang dipanggil. Iya. Al-munada ini yang dipanggil ini namanya orang memanggil itu ada alatnya. Biasa memanggil pakai alat, paling sering di Quran, hadits adalah ya. Walaupun dah harus ya, boleh selain ya. Nanti wa akhwatuha. Ya. Dan saudari-saudarinya. Memanggil dengan ya dan saudari-saudarinya. Saudari-saudarinya ini banyak. Bahkan sebagian ulama bahasa mengatakan sebagian tempat beda alat untuk memanggilnya. Iya, sebagian tempat beda alat untuk memanggilnya. Makanya fokus kita bukan di alatnya, tapi di sini yang dipanggil. Setelah diteliti oleh para ulama rahimahullah, ketika seorang memanggil, maka yang dia panggil tidak keluar dari 5 perkara yang dia panggil. Kalau antum memanggil apa saja di kehidupan ini, maka sebenarnya tidak keluar dari 5 perkara. Pertama, ini paling sering, ya, mufradul alam. Nama satu kata. Nah, kadang kita panggil nama satu kata isinya. Ali, Zaid, Bakar, itu namanya nama satu kata. Ya, jadi anggaplah kita contohkan Zaid. Kadang juga orang panggil nakirah. Ya, kadang juga orang panggil nakirah maksudah. Nakirah, ya, maksudah. Nakirah tapi dia maksudkan. Misalnya antum semua ini rajul. Rajul. Nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Tapi saya panggil, ya rajul, tapi saya maksudkan fathan. Paham maksudnya? Itu namanya nakirah tapi saya maksudkan. Kadang juga orang panggil nakirah ghair maksudah. Ya, nakirah tapi tidak dia maksudkan. Di sini banyak laki-laki. Saya hanya bilang ya rajul. Wahai laki-laki, saya tidak maksudkan orang tertentu. Paham kan? Ini yang dipanggil yang ketiga. Yang keempat, kadang orang panggil itu nama, ya, mudhaf. Nama yang berupa mudhaf. Nama yang berupa mudhaf itu maksudnya lawan dari mufradul alam.
Paham kan? Mufradul alam apa tadi? Nama isinya berapa? Satu kata. Kalau nama mudhaf, nama isinya dua kata. Seperti Abdullah. Contohnya ini. Berapa kata ini? Berapa katanya Abdullah? Dua kata. Ini ada cara memanggilnya nanti. Ada cara memanggilnya. Yang kelima dan ini yang paling terakhir, walaupun ini jarang orang panggil ini, tapi kadang ada. Ada namanya, ya, syabihun bil mudhaf. Mirip dengan mudhaf, bukan nama tapi mirip. Seperti kadang mereka panggil Toli' Jabal, pendaki gunung. Kan bukan nama, tapi dua kata. Bukan nama, tapi berapa kata? Dua kata. Toli' Jabal, pendaki gunung. Ada cara memanggilnya. Ada cara memanggilnya. Ini. Ketika kita memanggil, maka tidak akan pernah keluar dari lima itu. Semua yang kita panggil, maka pasti ini. Sudah diteliti ini. Sudah diteliti. Dipahamkan? Dari lima ini secara hukum terbagi dua. Hukumnya. Dua pertama ini, dia hukumnya mansub, ya. Apa nama? Afwan. Kenapa mansub? Dua pertama ini mereka bilang, ya, ini ta'bir dasar ya, walaupun nanti dikritik ini. Mabni ala ad-dhamm. Walaupun nanti takbir ini sebenarnya dikritik. Ya. Dua pertama ini kalau antum panggil, maka mabnikan di atas dhammah. Maksudnya dhammah tanpa tanwin. Kalau dibilang mabni artinya tanpa tanwin. Iya, di atas dhammah. Jadi kalau antum panggil langsung dhammah tanpa tanwin. Itu dibilang mabni alat dhamm. Dipahami ini? Walaupun di sana nanti ada takbir yang benar, ya. Mereka bilang mabni ala ma yurfa'an. Dimabnikan, ya. Dimabnikan di atas apa dia diropa. Ya sama juga. Mabni di atas apa dia diropa, sama saja. Dhammah. Cuman umum. Cuman kalau dibilang mabni di atas apa dia diropa lebih umum daripada mabni di atas dhammah. Ingat, fokus pada kata mabni. Mabni itu maksudnya tanpa tanwin. Karena tidak ada kata mabni yang bertanwin. Dipahami ini? Jadi artinya gini, kalau antum panggil mufradul alam, Zaidun. Zaidun. Ini tadi rojul, contohnya rojul ya. Ini juga contohnya rojul, sama. Ini Abdullah. Zaidun. Kalau antum panggil, masukkan ya coba. Ya. Dhamma tambah tanwin. Zaidun. Panggil. Ulang. Rojulun. Panggil. Nah, kalau dia bilang begitu, ya rojulu, berarti dia maksud. Jangan sembarang balik. Dia maksudkan orang tertentu. Paham ini? Jelas ini? Ini hukum pertama. Siapa saja? Anasun, panggil. Bakrun. Imro'atun. Ulang. Waladun. Dipahami ini? Aman berarti. Mudah sekali ini pelajaran. Sementara tiga ini mansub. Hukumnya mansub, tidak mabni. Artinya nanti tanwin kalau dia tidak mudhaf yang kita akan pelajari nanti sebentar. Iya. Kalau ada kata setelahnya seperti ini, ya tanwin. Ini tanwin nanti. Jadi kalau saya panggil nakiro tidak dimaksudkan. Ya rojulan, mansub. Ya abdallahi, abda. Kata pertamanya. Ya abda. Jadi kalau untuk panggil abda, Abdallah. Kalau antum panggil Abdullah,
salah, tidak sesuai teori. Tidak sesuai teori. Sama juga toliun jabal. Antum panggil ya tolian jabal. Tolian mansub. Hukumnya mansub. Karena kebanyakannya mansub, maka masuk di bab apa? Mansub. Jelas cara memanggilnya nih. Coba antum manggil misalnya Abu Bakar. Abu Bakar. Panggil. Masuk di mana dia? Yang nama keempat, namamu mudhaf. Cuma itu fathah, ini asmaul khamsah, mansub dengan alif. Jadi ya Aba Bakrin. Jadi kalau antum panggil Abu Bakar jadinya apa? Dan nanti boleh hilangkan huruf panggilannya. Tidak harus antum sebutkan ya. Bahkan di Quran dihilangkan. Boleh. Tapi berlaku hukum panggilan. Antum panggil Aba Bakr, Aba Zaid, Aba Abdillah, Aba. Dipahamkan? Ini cara memanggil. Selesai. Hukumnya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sini? Sebentar. Yang menyerupai mudhaf, mirip. Artinya dua kata yang butuh kepada kata setelahnya. Tapi sebentar di buku. Yang penting dipahami dulu dua kata. Namanya tidak mufrad. Namanya tidak mufrad. Ada lagi? Tidak harus, nanti bisa pakai Kan sudah saya bilang tadi, huruf panggilan itu kan tidak harus ya. Boleh, nanti ya-nya boleh hilang. Yang penting kan memanggil, tidak selama orang bilang ya. Boleh hilang, yang penting antum panggil tuh. Langsung, rojulan. Tapi kan antum orang sudah tahu kalau antum lagi panggil. Iya kan? Kalau antum bilang rojulan, pasti tidak panggil. Tapi kalau bilang rojulan, orang tahu, dia dipanggil. Ya kalau dibilang rojulu, berarti dia maksudkan. Rojulan, sembarang lomba mau lari mau saja. Siapa yang duluan? Itu bedanya nanti dimaksudkan atau tidak. Sudah ini? Boleh menunjuk, boleh. Pokoknya orang sudah tahu toh. Kan biasanya orang sudah ada perjanjian sama antum. Dia antum panggil nakiro tapi antum maksudkan itu. Misalnya sudah ada yang antri ke Ustadz Mursyid. Dia sudah tahu siapa yang mau dia panggil. Dia bilang ya rajul. Nah, dia sudah tahu saya itu. Dia antum hilangkan kedua. Boleh dengan niat ada dia. Salah lah. Abu. Salah lah. Salah besar. Berarti kelihatan dia belum belajar nahwu. Kalau ada orang panggil Abu. Abu. Belum belajar mif tadi. Iya. Paham kan? Jelas ini? Selesai. Tinggal kita baca munada. Mudah sekali kalau munada itu masalah memanggil. Mudah. Iya. Kita baca dulu. Sebetulnya masih ada masalah al-munada yang dipanggil. Al-munada huwal matlubu iqbaluhu. Munada itu yang diminta kedatangannya. Munada itu yang diminta kedatangannya. Biya dengan menggunakan ya au ihda akhwatiha atau salah satu dari saudari-saudarinya yang diminta kedatangannya. Kan namanya antum panggil berarti antum minta dia datang. Dengan menggunakan ya atau salah satu dari saudarinya. Iya.
Al-ahruful lati yunada biha. Huruf-huruf yang dipanggil dengannya. Digunakan untuk memanggil. Hiya dia adalah ya, a, ai, aya, haya. Ini biasa dipakai oleh orang Arab. Dia bilang, ya Zaid, a Zaid, ai Zaid, aya Zaid, haya Zaid. Paham kan? Terus mereka juga rinci, kalau ya, a ini untuk dekat. Kalau panggil orang dekat, a, ya. Kalau panggil jauh, ai, ayah, haya. Nah, biasa juga kita bilang, oi. Itu alat memanggil juga. Biasa juga mereka ulama bahasa masukkan au, mubar. Itu kalau jauh. Paham ini? Makanya ini alat untuk memanggil tidak terbatas pada ini. Paham kan? Sangat banyak. Iya. Misalnya kalau orang Muna apa kalau panggil mubar? Muna barat. Oi, gitu ya. Beda lagi. Kalau orang Kendari Patahan sama nih. Apa itu? Tadi, oi, patah. Gitu ya. Nah, tanpa tanwin nih. Oi, patah. Terus tidak terbatas. Yang penting hukumnya bukan alatnya, tapi yang dipanggil itu yang masalah. Yang dipanggil itulah hukumnya di situ. Karena alat-alat untuk memanggil semuanya huruf. Artinya tidak berubah. Alat untuk memanggil itu semuanya huruf. Sehingga tidak ada perubahan. Yang berubah itu setelah alat memanggil. Setelah alat memanggil. Itu yang berubah. Iya. Terus wayang qasimul munada ila khamsati aqsam. Munada terbagi menjadi 5 bagian. Al-mufradul alam tadi, mufradul alam, metal contoh ya Zaidu. Kedua nakiratul maksud dan nakiro yang dimaksudkan. Metal contoh ya waladu. Yang ketiga nakiratu ghairul maksud dan nakiro yang tidak dimaksudkan. Contoh ya jahilan. Ta'allam, wahai orang bodoh, belajarlah. Yang keempat al-mudhaf, ada munada mudhaf. Nanti kita akan tahu apa itu maksudnya mudhaf. Iya. Misal ya Abdullah. Yang kelima syabihun bil mudhaf, yang menyerupai mudhaf. Apa itu menyerupai mudhaf? Ini tadi yang ditanyakan. Huwa dia adalah mata bihi syai'un min tamami makna. Dia adalah apa yang bersambung dengan sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Itu namanya syabibul mudhaf. Bersambung dengan sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Lihat antum. Ya toli, wahai pendaki. Sempurna? Pendaki apa? Gunung, tembok, tiang. Kan banyak pendaki. Tahu? Pendaki nasi, apa itu? Nasi tumpen. Yang tinggi kah? Kan banyak pendaki, butuh sesuatu yang menyempurnakan maknanya langsung. Ya tolian jabalan, wahai pendaki gunung, sempurna langsung. Itu maksudnya. Jadi dia syabibil mudhaf, yang menyerupai mudhaf itu yang bersambung dengan sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Contoh pertama tadi, ya tolian jabalan, wahai pendaki gunung. Ya hasanan wajhuhu, wahai yang indah. Apanya yang indah? Kan banyak. Sempurnakan maknanya. Wajhuhu, wajahnya. Wajahnya. Ya rahiman, wahai yang merahmati. Bil ibadi, hamba-hambanya. Jadi kata bil ibadi, jabalan, wajhuhu, itu namanya kata yang bersambung dengan sebelumnya yang menyempurnakan maknanya. Dipahami ini? Jadi antum sudah paham ini saudara? Yang antum tanyakan tadi? Iya.
Tolian ini sabibil mudhaf karena bersambung dan setelahnya yang menyempurnakan maknanya. Paham kan? Di contoh pertama, contoh kedua ya hasanan. Contoh ketiga rahiman. Paham kan? Itu semua namanya sabibil mudhaf karena bersambung dengan sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Dinamakan sabibil mudhaf karena bukan mudhaf ini. Bukan mudhaf, hanya saja kita tidak bisa berluas-luas apa itu mudhaf. Paham ini? Karena kita belum pelajari yang namanya mudhaf. Tapi nanti kalau sudah lewat mudhaf, selesai masalah. Pasti kita akan lebih paham lagi apa itu mudhaf, apa syabih bil mudhaf. Karena ini pembahasan tergantung kepada pembahasan setelahnya. Sudah ini hukumnya. Wa amma hukmul munada. Ini yang paling penting kalau orang nahwu. Nahwu itu butuh hukum. Wa amma hukmul munada. Adapun hukum munada. Ya, al-qisman al-awwalan. Dua yang pertama. Siapa itu? Siapa dua yang pertama? Mufradul alam, nakira maksudah. Itu maksudnya. Yubnayan ala ma yurfa'ani bih. Di keduanya dimabnikan di atas apa dia dirofa dengannya. Dan tergantung alamat rofa'nya. Artinya kalau antum memanggil dia isim mufrad, nama mufrad, sudah dhammah. Nama musanna, alif. Nama jama' mudzakkar salim, waw. Begitu maksudnya. Tergantung dia dirofa di atas apa itu di tabel. Yang penting satu kata. Paham kan? Itu maksudnya. Iya. Qoblal munada sebelum dipanggil. Jadi tergantung alamat rofa'nya sebelum dipanggil. Paham kan? Artinya alamat rofa sebelum dipanggil itu kembali ke tabel. Antum panggil isim mufrad, nama isim mufrad. Apa tanda rofa'nya? Dhammah, berarti mabni di atas dhammah. Antum panggil isim musanna, apa tanda rofa'nya? Alif, berarti mabni di atas alif. Begitu maksudnya. Jama' mudzakkar salim, apa tanda rofa'nya? Waw, berarti mabni di atas waw. Jama' salim, apa tanda rofa'nya? Hah? Dhammah, berarti mabni di atas dhammah. Jama' taksir, apa tanda rofa'nya? Dhammah, berarti mabni di atas dhammah. Isim maksur. Hah? Saya tidak bilang asmaul khamsah karena dia tidak mufrad. Kalau asmaul khamsah pasti tidak mufrad, pasti ada Abu Fulan. Anda paham ini? Aku Fulan, berarti pasti mudhaf dia, tidak masuk. Makanya saya lewati. Berarti sekarang isim maksur, misalnya antum panggil Musa, itu kan nama tapi isim maksur. Paham ini? Gimana ini? Mabni dia apa dia? Dhammah muqaddaro, begitu jadinya. Isim mangkus. Dhammah muqaddaro. Ismul ladzi la yansarif. Antum panggil Fatimatu, Tolhatu. Antum panggil apa? Mabni di atas dhammah. Ya Tolhatu. Dipahami ini? Pokoknya mabni di atas apa dia dirofa yang di tabel. Dipahami ini? Jelas atau belum ini? Jelas? Itu hukumnya. Wassalasatul baqiyah. Sementara tiga sisanya. Siapa itu? Tiga sisanya. Siapa itu? Nakira ghair maksudah, mudhaf, syabibil mudhaf, mansubatun la ghair, mansub tiada lain. Dipahami ini? Dia mansub tiada lain. Tiada lain. Hukumnya satu hukum, mansub tiada lain. Jelas kan? Maka antum panggil di Abdullahi, panggil Abdullahi, panggil Abda. Kan begitu kan? Rasulullahi. Jangan salah baca. Banyak di hadits itu ya Rasulullah, Rasulah. Kenapa di fathah? Munada, dipanggil. Paham kan? Tahu kalau antum bilang qala Rasulullah, Rasulu kan sebagai fa'il. Kalau antum panggil beda lagi. Nabiullahi, panggil
Ya Nabi ya. Paham kan? Dipahami ini berarti sama dengan setelahnya juga. Iya. Sama dengan setelahnya lagi. Selesai. Berikutnya isim-isim mansub yang lain. Kan masih ada kan yang mansub yang lain. Adapun isim yang dinasab lainnya seperti khobar kana, ya kan? Khobar kana mansub enggak? Mansub. Isim inna mansub. Isim la nafilil jins mansub. Hal tersebut telah berlalu pembahasannya dalam bab isim-isim yang dirofa. Jadi tidak perlu diulang lagi di sini. Walaupun dia hukumnya apa mansub. Jelas ini? Ada pertanyaan? Tamat mansubat. Iman, fadal. Nah itu kan sifat itu saudara. Banyak anunya ini bahas sekali nih orang. Selalu banyak anunya. Iya begitu saja, jangan anu. Tahu dia itu anu. Anu nu kelihatan. Boleh tapi itu sifat namanya. Wahai, dia bilang begini, wahai orang muna yang ganteng, gagah, kaya. Itu maksudmu tuh? Itu namanya sifat. Nanti akan datang. Tanda? Ada lagi? Ada pertanyaan? Enggak. Jadi maksudnya saya paham. Maksudnya itu tadi contoh 3 toh. Ya tolian jabalan. Ya hasanan wajhuhu. Ya rohiman bil ibadi. Pas saya untuk tanyakan kenapa jabalan wajhuhu bil ibadi. Itu kan? Jangan itu ditanya. Tanyakan yang dipanggil. Tapi antum paham di kenapa tolian, hasanan, rohiman. Antum paham itu? Paham yang itu? Setelahnya itu antum tanyakan? Belum. Dan contoh 3 itu saya mau katakan bahwa kata yang bersambung dengan yang menyempurnakan maknanya itu bisa fathah, bisa rofa, bisa jer. Jabalan, dah? Fathah kan? Wajhu, doma, bil ibadi, kasro. Iya kan? Artinya yang bersambung dengannya itu terserah. Bisa fathah, doma, kasro. Itu saja dulu. Adapun kenapa di doma, kenapa di fathah, kenapa di kasro, belum. Yang beda antum paham dulu itu yang dipanggil. Paham itu yang dipanggil. Hukumnya apa begitu saja. Itu pertanyaanmu terlalu tinggi. Nah, tapi tidak apa-apa, orang penasaran wajar. Tapi saya tidak singgung karena itu kalau disinggung susah. Jadi saya bilang begini nanti. Contohnya supaya antum paham. Jadi tolian isim fa'il, beramal amalan fi'il, jabalan maf'ulun bi. Paham itu? Ya hasanan wajhuhu. Hasanan sifatun musyabbahah, beramal amalan fi'il. Wajhuhu fa'ilnya. Mau gitu? Maksudnya jadi kalau ndak dikasih tahu berarti ada sesuatu. Jangan dulu. Ini kan yang penting antum paham adalah namanya syabibil mudhaf mansub. Apa tuh syabibil mudhaf? Yaitu kata yang bersambung dengan sesuatu. Maka saya bilang begitu dulu. Kata yang bersambung dengan sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Jangan ditanya itu bagaimana, kenapa harokatnya begitu. Karena antum akan bingung. Karena itu akan didapat di buku ketiga. Bayangkan. Ada lagi? Kalau dekat ya a, selainnya jauh. Sudah, Arhan.
kepada setelahnya. Sebentar itu mudhof, saudara. Saya sudah bilang tadi. Iya, Abdullah, Abdallah, Abdullah. Kalau untuk manggil Abdallah. Nama yang mudhof. Antum tanya, apa itu mudhof? Antum tanya apa itu mudhof atau apa? Iya, abdu disandarkan pada Allah. Iya. Dan abdu itu disandarkan kepada Allah. Abu disandarkan pada bakar musim. Aman nih? Enggak paham? Jadi Abdillah kalau dipanggil Abdillah kalau panggil Abdallah. Jangan, tidak boleh Abdillah. Tidak boleh Abdallah. Jangan langsung nanti marah. Kau ubah namaku. Nah, memang begitu kaidahnya kalau memanggil. Iya, bapakmu yang salah, kenapa dia majrur? Pasti bapaknya ndak tahu belum belajar nahwu. Makanya dia kasih nama anaknya Abdillah. Belum belajar nahwu itu. Ndak ada penyakit, kok dia kasih sakit? Paham kan? Jadi kalau panggil Abdallah. Dipahami ini kan? Selesai. Aman, aman. Jelas ini sudah, jelas. Kita masuk bab berikutnya. Kita yang penting masuk dulu atau enggak usah masuk? Masuk? Mudah sekali ini saudara. Bab majruratil asma. Bab isim-isim yang dijar. Pertama majrurun biharfil jar. Dijar dengan huruf jar. Ini termudah sedunia ini. Wahwa ma yujaru biharfin min hurufil jari. Dia adalah apa yang dijar dengan huruf-huruf jar. Kalau ada huruf jar pasti majrur. Tanda jarnya tergantung tabel. Tanda jarnya tergantung tabel. Maka fokus sekarang adalah hafal penyakit jar. Ini dia. Wa huruful jari huwa. Huruf jar adalah, di sini sudah dikasih semua. Min, ila, an, ala, fi, rubba, kaf, ka'ya, alba, bi, alam, li, wawul qasam, waw sumpah. Waw yang bermakna demi. Kalau ada waw maknanya demi, itu waw sumpah namanya. Setelahnya dijar. Ba'ul qasam, ba sumpah, bi maknanya demi juga. Ta'ul qasam, tak sumpah, tak maknanya juga demi. Kalau ada ini, kalau ada huruf-huruf ini, kata setelahnya dijar. Antum paham ini? Antum paham ini? Kalau ada kata-kata ini, setelahnya dijar. Mudah sekali. Contoh, adapun artinya ada di buku itu ya. Arti huruf jar tadi ada semua di buku. Min, ila, an, ala, semua ada di buku terjemahannya. Misal contoh, minal baiti, kenapa dibaca ti? Karena ada siapa? Min huruf jar. Ilal masjidi, kenapa itu? Ada siapa? An aliyin, kenapa? Alal maktabi, kenapa? Fil baiti, kenapa? Rubba rajulin, kenapa? Kal asadi, kenapa? Marortu bi Muhammadin, kenapa? Alhamdulillahi, kenapa? Li rabbil alamina, belum. Wallahi, kenapa itu? Waw sumpah, billahi, bi ba sumpah, tallahi, tak sumpah. Selesai. Selesai bab pertama majrur. Sisa bab kedua majrur bil idhofah. Ini nanti hari Senin. Cuma 2 bab. Majrur itu cuma 2. Majrur dengan huruf jar sudah kita ambil. Setelahnya majrur dengan idhofah. Ini yang kita gantung selama ini. Majrur dengan idhofah. Ini kita ambil hari Senin insyaallah. Paham kan? Jelas pekan depan ini tamat. Insyaallah apapun yang terjadi ini insyaallah tamat. Pokoknya kalau sampai hari Kamis belum, kita daurah. Alhamdulillah. Pokoknya kita mau tamatkan pekan depan. Paham kan? Alhamdulillah. Cukup dulu. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Jangan lupa hari apa ini?
Hari Kamis semuanya ingat. Ingat kembali apa yang diambil pertama sampai hari ini. Dah? Alhamdulillah hari Senin dipertanggungjawabkan. Sedikit sekali tuh. Hanya mustatna, munada, iya kan? Sama jar, majrur tadi. Wah sedikit sekali. Biar sambil main bola itu dapat. Alhamdulillah. Sedikit sekali. Alhamdulillah.